Satpol PP akan melaksanakan penertiban PKL di titik-titik penilaian Adipura. Mana aja titik-titiknya? Antara lain dari mulai flyover SGC, depan SGC, sampai dengan Pasar Seng. Yang jalan-jalannya antara lain Jalan R.E. Marta Dinata, Gatot Subroto, dan Jalan Industri. Jadi di sana sebelum bulan puasa sudah bersih, ya. Dan kita sudah membuat surat teguran 1, teguran 2, dan sekarang teguran ketiga, ya, kepada para PKL yang ada di sana. Saya minta kepada para pedagang yang melewati trotoar atau bahu jalan segera memindahkan dagangannya, karena itu akan pada hari Selasa tanggal 9 akan ditertibkan. Tidak ada kompromi, itu. Dalam rangka Adipura, kita kebetulan paling nomor 2 paling bawah. Yes. Terkotor se-Jawa Barat. Nomor 2 paling bawah. Di situ yang paling fatal penilaiannya di situ. Paling jelek di situ. Salah satunya. Itu bagaimana dengan pedagang tradisional, Pak, yang biasa berjualan di sana? Tadi Bapak BK sudah memberikan teguran pertama, kedua, ya Pak, ya, dan sekarang teguran ketiga. Apakah mereka akan direlokasi atau seperti apa, Pak? Tidak. Silakan saja SKPD terkait untuk memikirkan. Kalau saya cuma eksekusi. Penegakan perda, Pak, ya? Penegakan perda. Ya, penegakan perda. Udah, saya anggap sudah terlalu lama kita tidak melaksanakan penelitian di lokasi tersebut, yang termasuk penilaian Adipura di situ. Ada perdanya jelas di sini, ya. Perda nomor 4 tahun 2012 itu, ya. Itu yang acuan kita untuk melaksanakan penertiban. Mengenai apa itu, Pak? Perda nomor 12, Pak? Ketertiban umum. Ya. Ketertiban umum. Terus apa yang lebih tinggi lagi, SOP. SOP berapa? Nomor berapa? Ini Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2011. Standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamung Praja. Jadi di situ ya jelas di sini ada surat teguran pertama di pasalnya ini, teguran kedua dan teguran ketiga. Ya, termasuk di dalam peringatannya itu. Ya, peringatan pertama 7 hari, ya, peringatan pertama 7 hari. Peringatan kedua 3 hari. Peringatan ketiga 1 hari. Ya. Jadi sekarang kita kirim, malah kita kasih waktu lagi nih berapa hari ini. Hari ini kita kirim. Tapi actionnya tanggal 9 Selasa. Itu baru kita eksekusi hari Selasa tanggal 9. Gitu. Timnya ya. Ini terdiri dari, jelas kita undang yang kaitan dengan kegiatan kita adalah Polres, kemudian TNI, Disub, Dinas Kebersihan, Pasar, Kecamatan Cikarang Utara, termasuk lingkungan hidup, PLN. Itu yang kita undang nanti. Kemudian di mana tempat mulanya kita akan eksekusi? Di Polsek Cikarang Utara. Jadi kita akan apel di sana, mengumpulkan rekan-rekan dari dinas terkait, kemudian yang lain-lain kumpul di sana, kita mengapel, baru berjalan menyusul wilayah yang akan kita eksekusi. Itu termasuk yang di pinggir rel kereta api itu, Pak? Termasuk itu, Pak, ya? Dalamnya. Yang di pinggir jalan, bukan di dalam, di pinggir jalan aja lah pokoknya.
Jadi sepanjang pinggir rel kereta api belok ke arah SGC barangkali. Ya. Gitu terus ke arah Pasar Tumpah. Pasar Tumpah termasuk di dalamnya. Nah, termasuk di dalamnya. Tapi kita lebih fokus kepada 2 titik. Sangat fokus. Itu yang depan flyover itu tambal ban. Ya. Itu truk banyak tuh berjajar Ya, betul. setiap hari siang itu 4 sampai 5 tambal ban depanan itu. Ya. Kemudian fokus ke Pasar Seng. Pasar Sengnya. Warung lemang-lemang jelas. Ya. Itu hampir 36 dan Lokasi. kita akan eksekusi itu. Nah, Apakah cuma sekedar menghadapi Adipura ini doang apa tidak akan kita terus. tidak ada kompromi untuk Nggak ada selama-lamanya? kompromi itu, nggak ada. Gitu. Tidak ada kompromi. Jadi begitu kita eksekusi, besok kita tim dari Pol PP 2 mobil 10 sampai 20 orang kita akan terjunkan sana untuk menjaga lokasi yang kita tertibkan. Jangan sampai berdiri lagi. Ya. Baru. Iya. Gitu. Oke. Tadi Bapak udah sebut kerjasama juga ada unsur polisi dan unsur TNI ya Pak ya. Ya. Peran serta mereka nanti sebagai apanya nih Pak? Peran serta dia membackup kita aja. Ring 1 tetap kita, ring 2 polisi, ring 3 TNI. Gitu. Dibantu oleh SKPD. SKPD lain misalnya dari kebersihan. Mungkin mobilnya yang kita butuhkan buat ngangkut barang. Ya kan? Kalau sampai berantakan juga kan nggak bagus. Kita bawa, kita angkut lah gitu kan. Supaya tidak berdagang lagi nanti dia gitu. Tadi juga Bapak sudah sebut bahwa warung remang-remang juga akan Bapak tertibkan. Termasuk yang di Pasar Seng. Di situ ada warung remang Pasar Seng. Itu akan selanjutnya atau cuma sekedar belum puasa saja Pak? Kita akan terus itu. Tetap selama-lamanya? Selama-lamanya itu udah nggak ada lagi di situ. Karena negara kok. Oh gitu, iya siap. Ya. Jadi selama pedagang perda ini kita dalam menghadapi Adipura ini Satpol PP akan melakukan penertiban Pak ya? Ya. Gitu. Bupati pernah mendapat kabar dari kepala desa di sekitar Cibitung, kepala desa di Tambelang bahwa mereka juga pernah nangkap pelaku pengkoordinir sampah tapi ngebuangnya di CBL Pak. Bupati pernah mengharapkan supaya Satpol PP bekerja sama dengan TNI maupun Polri untuk sekedar memberi pelajaran kepada pelaku pembuang sampah sembarangan ini Pak. Apakah sudah dirasakan atau bagaimana Pak? Setahu saya belum dapat informasi ya. Cuman mungkin di dalam surat kabar memang ada seperti itu. Cuman memang untuk TPA liar, tempat pembuangan akhir sampah liar itu ya kita tutup nanti. Ya kita akan eksekusi. Kemudian kita pasang pengumuman seperti itu. Kan nggak mungkin kita setiap hari harus ngeliatin orang yang buang sampah sembarangan. Ya mungkin dia buangnya malam, buangnya siang, kita kan nggak tahu situasinya gitu. Nah, sebenarnya peran masyarakat, peran kecamatan, peran desa, kelurahan itu sangat perlu itu. Harus benar-benar ya melihat situasi kondisinya gitu. Ya, seperti apa sih sebenarnya? Harus apa kita kalau ada orang buang sampah sembarangan seperti itu. Ya. Kalau kita ya mungkin nggak karena kita di Pemda mungkin lebih dekat kepada kepala wilayahnya masing-masing, coba dimonitor gitu kan. Jadi diserahkan untuk visinya ke Satpol PP kecamatan Pak ya? Kecamatan, ada desa atau kelurahan, terus masyarakat yang peduli dengan sampah gitu, yang peduli dengan kebersihan kita gitu, jangan dilepas gitu maksudnya. Sulit untuk kita mengontrolnya, kita harus ngontrol setiap malam. Itu yang lebih dekat aja, misalnya desa, kelurahan, kecamatan, dan masyarakatnya perlu. Kayaknya perlu ini loh Pak, kalau menurut saya. Kalau banyak kejadian kita lihatin, tetap aja masyarakat buang sampah di sana. Kita harus bikin tempat-tempat pembuangan akhir yang kecil-kecil, sehingga nanti ketika nyampe di sana itu emang ada tempat pembuangan akhir, pembakaran akhir di situ. Tapi ada alatnya, kita cari alat. Kira-kira dari pihak apa? Dari pihak Satpol PP bisa nggak mengajukan itu ke pemerintah, ke bupati? SKPD. SKPD lain terkait dinas kebersihan. Oh itu. Kan ada dinas kebersihan di sini. Oh berarti kalau ada alat itu bisa nggak dari warga masyarakat ini mengajukan ke Satpol PP untuk ditindaki ke bagian kebersihan itu tadi? Ya bisa saja. Kalau pas Satpol PP tugasnya eksekusi.